kamilah hormat. Bagi Raja kamilah kemuliaan. Terima kasih buat pagi ini kami boleh menyembah Tuhan. Dari segala kesibukan kami dan hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan karena kami cinta Tuhan. Terima kasih bagimu pujian selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan berbicara atas kami dan berkati kami. Biar firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang tidak pernah berubah, firman yang terus memimpin jalan-jalan kami, yang menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Berkati hambamu untuk memberkati sidang jemaatmu, supaya hambamu yang menyampaikan dan sidang jemaat yang mendengar sama-sama diberkati dan Kristus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan untuk memberkati. Selamat pagi, salam. Haleluya. Saya berharap dalam waktu beberapa menit ke depan kita fokus dengan firman Tuhan. Dan tidak usah sedih karena Argentina kalah. Ya, gak ada hubungannya juga, itu hanya sebuah hobi. Walaupun saya hanya dengar beritanya saja. Baik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, dengan judul perikop hal memberi sedekah. Demikian firman Tuhan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saya ulangi ya. Jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang Tuhan kasih, kalau kita berbicara sedekah, image kita bicara tentang orang muslim. Jadi karena selama ini gereja mungkin tidak pernah membicarakan sedekah. Jadi image kita kalau bicara sedekah, ya itulah pekerjaannya orang muslim, lebih-lebih sekarang ini mau lebaran gitu ya. Jadi orang-orang muslim suka memberi sedekah. Jadi image seringkali sedekah itu bagiannya mereka dan tidak termasuk bagian kita. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan jelas bahwa sebenarnya sedekah itu diajarkan juga kepada kita orang-orang percaya dari zaman PL. Hanya mungkin gereja tidak sering membicarakan ini, lebih banyak mereka. Karena bagi agama muslim, sedekah itu adalah salah satu alat, sarana untuk masuk surga. Bahkan untuk memadamkan api surga pun harus dengan sedekah. Jadi api surga bisa padam karena sedekah mereka. Saya membaca sebuah artikel berkata demikian, dan itu hukumnya adalah wajib. Kayaknya kalau di telinga kita orang-orang Kristen bicara sedekah sesuatu yang kayaknya kurang familiar. Ya masih asing lah. Tetapi mari kita belajar pagi ini, jangan sampai kita kalah dengan mereka juga. Bukan berarti juga saingan. Tapi mari kita belajar apa itu sedekah. Di dalam King James, di dalam Alkitab bahasa Inggris, sedekah itu artinya adalah sedekah, dharma, kurnia, zakat, atau fitrah, atau amal. Itu sedekah. Jariah, amal jariah.
Di dalam bahasa Yunaninya disebut elemeniosi, yang artinya adalah compassion, artinya adalah punya keharuan, ada perasaan kasihan, terharu, hibah apa ya? Ya pokoknya compassion lah, apa punya perasaan yang ada belas kasihan. Kalau lihat orang itu rasanya, kalau lihat orang yang butuh tolong kayaknya kok hati ini tertarik begitu. Bahkan ada yang dibilang juga dalam terjemahan bahasa Yunani disebut adalah charitable, yaitu bermurah hati. Hati yang lembut, itu arti kata sedekah. Di dalam bahasa Ibrani juga berbicara tentang sedekah, itu berarti sedekah. Secara harfiah berarti bicara keadilan atau kebenaran. Saudara, kenapa di gereja ada orang kaya atau orang cukup ekonomi, juga ada orang-orang yang kekurangan? Saya waktu merenungkan itu, jawabannya sederhana, supaya di gereja ada keadilan dan supaya ada bukti dari sebuah kasih. Jadi saudara, kalau gereja tidak menyatakan kasih lewat sedekah, lewat pemberian, sebenarnya gereja belum menyatakan keadilan. Jadi kalau saya diberkati oleh Tuhan dan saya bisa berbagi dengan orang lain yang kekurangan, berarti saya menciptakan sebuah keadilan bahwa saya bukan pemilik segala-galanya, supaya berkat itu menjadi adil dan orang lain melihat kemurahan hati saya, compassion saya, maka saya memberkati orang lain. Itu namanya keadilan. Dan berbicara tentang bahasa Ibraninya Bapak Ibu, kalau bicara tentang sedekah itu adalah sebenarnya sifatnya adalah kewajiban. Bukan suka-suka kita, adalah kewajiban. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus membantu orang yang berkekurangan. Di dalam bahasa Arabnya lebih keren lagi. Dalam bahasa Arabnya adalah sadakah atau sadah. Amal diberikan dengan cara sukarela. Itu kalau bahasa kerennya ya. Jadi sedekah itu sebenarnya kalau bicara tentang bahasa aslinya tidak saja berbicara bahasa Arab. Tapi juga itu adalah bagian kita dari gereja Tuhan. Di dalam materi renungan hari-hari saudara akan lihat bahwa yang namanya sedekah, compassion, berbagi hidup dengan orang-orang yang membutuhkan itu dilakukan orang-orang Israel dari zaman perjanjian lama. Di dalam kitab Ulangan ada aturan-aturan bagaimana orang Israel yang terberkati harus berbagi. Nah, kita kembali kepada kitab yang kita baca tadi Bapak Ibu. Pasal yang ke-6, hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa menjadi pengajaran khusus Yesus Kristus di dalam khotbahnya di atas bukit. Dan khotbah-khotbah yang disampaikan Yesus Kristus, yang pertama berkaitan dengan pola-pola ibadah. Ternyata yang namanya memberi sedekah, ternyata yang namanya berdoa dan berpuasa adalah rentetan bagian dari sebuah peribadatan yang dilakukan waktu itu. Bahkan jangan-jangan juga sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang. Jadi yang namanya sedekah, yang namanya berdoa, yang namanya berpuasa adalah bagian rutinitas yang dikerjakan oleh orang-orang Israel yang waktu itu hidup di zamannya. Hanya persoalannya adalah yang dilakukan oleh orang-orang Israel, ada sebagian dari mereka yang cara memberi sedekah, cara berdoa, dan cara berpuasa tidak berkenan di pemandangan Yesus Kristus. Coba klik materi berikutnya. Tujuan pengajaran tentang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa dalam perikop ini adalah bentuk kegiatan peribadatan yang dilakukan orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi yang lain sebagai bentuk kegiatan peribadatan. Hanya sayangnya adalah motivasinya salah.
Itulah yang ditentang Yesus di saat orang-orang melakukan peribadatan dengan cara motivasi yang tidak benar. Memberi sedekah baik, berdoa baik, berpuasa baik. Tetapi yang tidak baik di pemandangan Yesus apabila motivasi memberi, motivasi berdoa, motivasi berpuasanya salah. Kita ke gereja kan suka memberi juga kan, suka memberi bantuan kepada gereja. Kita orang-orang Kristen juga suka memberikan bantuan di masyarakat kepada orang-orang yang kekurangan. Itu baik, itu bagian dari sebuah ibadah Bapak Ibu. Tetapi yang Yesus nggak suka adalah motivasi memberinya itu. Sekali lagi ya, motivasi memberinya. Itu yang Yesus nggak suka. Mari kita lihat beberapa hal penting. Saya akan khotbah dengan cepat, saudara menangkapnya. Dan saya berharap tidak ada seorang pun yang mengangguk-ngangguk dengan kecepatan yang lambat. Kalau mengangguk dengan kecepatan yang cepat, oke. Tapi jangan mengangguk dengan kecepatan yang lambat, menunjukkan bahwa Anda sedang tertidur. Mari kita lihat yang pertama. Yesus mengajarkan hal memberi sedekah. Itu sebagai berikut. Yang pertama, mari perhatikan. Yesus berkata, kalau kau memberi sedekah, jangan seperti orang Farisi. Apa yang dilakukan orang Farisi di saat dia melakukan kegiatan ibadah dalam hal memberi sedekah? Yang pertama kita menyatakan bahwa orang Farisi kalau memberikan sedekah itu seringkali mencanangkan. Apa itu arti mencanangkan? Mencanangkan itu artinya mengumumkan. Supaya orang tahu bahwa orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem, yang lewat lorong-lorong itu memberikan berkah kepada orang-orang miskin. Dan mulai berkata, hai aku memberi sedekah nih kepada orang-orang miskin. Cara nyabut duitnya, cara memberinya dilama-lamain seperti waktu di syuting itu. Dibikin lama-lama, siap ya, siap ya, siap ya. Itu sama dengan mencanangkan, artinya mengumumkan. Sehingga orang melihat yang memberi dapat pujian dari orang lain. Itu yang Tuhan berkata, saya enggak suka dengan cara pola beribadatan. Dengan hal memberi sedekah kalau kamu mencanangkannya. Mencanangkan itu artinya adalah mengumumkan. Kalau kita memberi supaya orang lihat, Tuhan berkata tidak mendapatkan upahnya. Mencanangkan itu selain berbicara tentang mengumumkan. Mengumumkan itu banyak cara Pak. Jadi banyak cara. Contoh begini ya, contoh. Jadi kalau saya memberi gitu, memberi pelan-pelan, kalau seandainya punya uang 10 ribuan atau 100 ribu banyak. Saya kan bisa saja memberi dari kantong saya cabut nih buat kamu nih. Dengan pelan-pelan lah ambil lewat kan bisa saja. Tapi kalau orang ngomong begini, saya cabut semua 100 ribu, 10 ribuan saya hitung. Gua mau berkati lo tahu, ya lama-lama. Saya mau berkati kamu. Saya mau berkati kamu. Ngambil uang 10 ribu aja lama minta ampun. Supaya Pak Yosi lihat, habis kebaktian kan ada memberi. Ya. Supaya Pak Indra lihat. Itu namanya kita sedang mengumumkannya. Dan pada waktu kita melakukan itu dengan pujian, dengan motivasi. Supaya aku dilihat orang lain. Bahwa aku ini dermawan. Supaya orang lihat. Supaya aku di gereja ini tidak hanya memberikan kolekte. Aku juga memberikan orang lain. Wow, Tuhan berkata yang model begini. Gua gak suka, Yesus bilang. Sebab dia mencari pujian. Sedang mengumumkan apa yang beli, apa yang diberi. Itu yang pertama kata mengumumkan. Yang kedua, contoh yang kedua begini. Pada waktu kita sudah memberi orang, terus kita ngomong sama orang-orang lain. Kemarin saya berkati Pak Untung tahu, buset. Pak Untung butuh, gue kasih dia. Nanti komsel di mana bilang, saya kemarin berkati orang loh. Wah luar biasa. Pergi lagi komsel tempat lain, gue kemarin berkati orang. Saya kemarin kasih orang ini, saya kemarin kasih orang. Itu namanya mengumumkan, mencanangkan. Halo? Kalau kasih-kasih aja, nggak usah diumum-umumkan. Lebih luar biasa nih konsep yang ketiga yang kata mengumumkan. Minta disiarkan. Ditayangkan.
diumumkan di gereja bahwa beberapa orang yang telah menyumbang orang-orang yang membutuhkan. Namanya satu A, B, C, D, F, G, H, I, J. Enggak terima sampai di situ, tulis di warta gereja. Pak Bu, motivasinya apa? Satu hari ada seorang mahasiswa bertanya begini, Pak, emang perpuluhan itu harus ditulis di warta gereja yang memberi atau harus ditulis di dinding? Saya bilang yang pertama jawaban saya tergantung otoritas gereja. Karena ada orang yang kasih perpuluhan juga ditelepon sama gembalanya, Pak. Oh bagus, saya bilang begitu. Ya, itu otoritas gereja. Saya hanya bilang begini, kalau Anda memberi apapun bentuknya dan untuk apapun tujuannya, kalau beri aja. Mau dipasang di dinding, kayak mau dipasang di mana, kayak mau dipasang di jidat, terserahlah. Kalau Anda memberi, anggaplah itu lewat, selesai. Jangan kalau Anda memberi ada motivasi dengan cara, saya memberi ya, saya bantu gereja ya, saya memberi orang miskin. Tuhan bilang, lo gak dapat upah, sia-sia memberi. Itu yang Tuhan gak suka. Makanya Tuhan berkata yang model begitu Farisi. Benar banyak di gereja orang-orang Farisi yang cari hormat, cari gila, cari pujian, hal memberi. Kenapa kok Tuhan berbicara sedekah? Sebenarnya kalau bicara sedekah itu perkara yang kecil saja kok. Sedekah itu kan bukan berbicara yang besar. Hanya berbicara yang kecil. Kalau memberi yang kecil saja pengennya dapat pujian. Apatah lagi beri mobil buat gereja. Bukan pujian lagi men, masuk koran. Iya kan? Memberi yang kecil saja udah ngomong kemana-mana. Dari pintu ke pintu, ku omongin semua pemberianku. Aduh, baru bisa memberi bersedekah sedikit saja. Ngomong dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Mending banyak, 50.000, ngomongnya 500.000. Mbak Bu, gereja tidak mengajarkan memberi dengan motivasi yang salah. Dengar baik. Tuhan berkata itu munafik, itu orang Farisi. Jadi kalau ada orang-orang yang belajar memberi kepada orang-orang yang kekurangan. Dengan motivasi yang salah, berhentilah memberi. Daripada Anda disebut Yesus, munafik lo orang Farisi. Sekali lagi ya, ini mungkin agak sedikit gak enak. Kalau Anda memberi dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, berhentilah Anda memberi. Sebab Anda orang munafik. Yang kedua, nggak dapat upahnya, percuma juga. Halo, selamat pagi. Ya, gitu Pak Bu. Saudara, saya berharap 2 minggu sebelum Lebaran kita belajar bersedekah, bersedakoh, beramal, tapi tidak untuk memadamkan api surga, tidak. Tapi kalau Anda memberi dengan orang-orang yang datang, orang-orang yang miskin, berbagi orang-orang di kampung sana, berilah dengan hati yang tulus, tidak perlu pujian. Sekarang ini ada banyak orang-orang Kristen yang ikut-ikutan tukar uang pecahan, ngantri di bank lama, di mobil bank lama, ditukar 10 ribu. Terus pulang ke kampung, ke Jawa Tengah. Anak di kampung dikumpulin. Cara bagi duitnya begini. Anak-anak kumpul ya. Om dari Jakarta sukses, om mau bersedekah. Wah keren. Nanti bilang sama papa ya, om dari kampung ke Jakarta sukses. Sekarang saya bersedekah. Enggak usah memberi Pak, 10.000 aja pamer. Orang lain memberi bisa 100.000, diem aja. Kalau memberi aja. Enggak usah seperti orang munafik. Saya sekali lagi, Yesus sangat menghargai setiap pemberian Anda. Nanti kita bahas itu. Tetapi kalau motivasinya salah, untuk pujian diri sendiri, untuk supaya orang agungkan kita, supaya orang sanjung-sanjung kita, supaya orang lihat kita dermawan dan baik. Tuhan berkata, lu kayak orang Farisi lo.
Tuhan berkata munafik. Tuhan berkata nggak dapat upah. Lebih baik jangan memberi. Simpan saja duit. Ya. Halo? Kalau ada yang model-model begini, bertobatlah. Sebab bukan itu yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, apa yang kita katakan? Itu hal memberi. Yang kedua, prinsip Yesus kalau memberi, perhatikan baik-baik. Prinsip Yesus kalau hal memberi sedekah atau membantu orang, tangan kanan adalah tangan yang memberi, tangan kiri ditempatkan sebagai yang tersembunyi yang tidak tahu. Tadi di dalam ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jika memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri artinya apalah? Apa artinya? Berbicara tentang dua hal. Yang pertama, berbicara tentang yang namanya orang terdekat. Jadi kalau Anda memberi sesuatu kepada seseorang karena belas kasihan, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya begini loh. Orang terdekat Anda pun kalau boleh enggak usah tahu. Kecuali kesepakatan suami istri. Itu maksudnya. Jadi kalau saya membantu orang, saya ada sebuah budaya, tradisi di kompleks saya tinggal. Jadi di kompleks saya tinggal itu tukang sapu itu semua ibu-ibu dan tua-tua. Memang kompleks ini mungkin membuat seperti itu. Jadi kalau oma Sunda ini, Betawi ini tahu mobil saya ada di depan rumah, dia cara nyapunya lama sekali. Saya udah tahu itu. Gitu. Jadi nyapunya lama, muter-muter, kadang-kadang nyabut rumput, padahal nggak perlu dicabut juga, orang udah nyabut. Saya keluar, selamat pagi Mak, pagi Pak Untung. Sehat, sehat. Sini, saya doain ya. Ya, doain Tuhan berkati Mak ini supaya terus bisa nyapu, supaya bersih perumahan. Saya berkati. Saya enggak perlu umumkan ke satpam. Dan saya enggak perlu kasih tahu sama istri jika hal itu tidak perlu. Saya enggak usah pamer uang 10.000 aja kasih tahu istri juga enggak perlu lah. Karena istri saya juga melakukan yang sama. Hanya bedanya kalau saya uang, istri saya kadang-kadang makanan. Saya enggak perlu kasih tahu sama anak-anak saya. Papa hari ini kasih uang 10.000 buat emak di depan. Enggak. Jadi saudara, kalau Anda suka memberi bantuan kepada orang, enggak perlu, bahkan orang terdekat pun enggak perlu kasih tahu. Kecuali perlu kesepakatan suami istri, itu beda Pak, beda. Itu maksudnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak kasih tahu. Saudara kalau di lampu merah suka memberi uang kepada orang, musim-musim sekarang ini musim banyak orang duduk di pinggir jalan. Kalau saya dari keluar tol sampai rumah saya itu hari-hari biasa itu paling yang pakai topeng-topeng itu. Tapi sekarang itu dari keluar tol Cibubur sampai ke rumah saya bisa 20 orang itu berderet-deret. Baris. Semua dengan tongkat yang sama. Dengan versi yang berbeda. Apakah kalau saya ngasih uang 1.000 sama pengemis itu, karena saya sedekah tadi itu, terus saya bilang sama istri saya, Ma, tadi saya ngasih uang 1.000 kali 20 orang yang baris di sepanjang jalan Cibubur. Itu enggak perlu. Mungkin istri bilang gini, begitu aja kasih tahu 1.000 aja sombong. Bisa begitu, Pak, bisa begitu. Ya, jadi arti tangan kanan kiri itu artinya bahkan kalau perlu orang terdekat pun karena hanya sedekah. Nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Itu. Kecuali yang lain. Arti kata tangan kiri tidak perlu tahu artinya adalah begini Pak Bu. Bagian yang berikutnya coba klik. Jangan mengingat-ingat terus menerus. Atau memuji diri karena kita bisa memberi.
Kita ini kalau memberi ngingatnya lama. 5 tahun lalu lo gue bantu lo 10.000. Buset udah 5 tahun 10.000 diingat-ingat. Jadi kalau memberi itu selalu diingat gitu loh. Utang gak pernah ingat. Harusnya memberi untuk dilupakan, menerima untuk diingat. Itu baru yang betul. Coba ulangi sekali lagi ya. Memberi untuk melupakan, menerima untuk diingat. Tapi seringkali kita beda. Kita sudah diberi nggak pernah diingat. Kalau kita memberi diingat-ingat. Itu yang namanya tangan kiri suka ikut-ikut. Halo? Memberi untuk melupakan, menerima untuk diingat. Bisa nggak sih? Pak untungmu gak menghargai yang memberi. Saya kan memberi Pak. Masa saya gak ingat? Kan saya udah memberi. Hei kalau Anda memberi Anda ingat-ingat terus. Anda cari pujian Anda gak dapat upahnya. Gak ada arti dan gak ada gunanya. Supaya orang bangga dengan pemberian Anda. Alkitab gak mengajar begitu. Jadi arti kata tangan kiri tidak tahu. Supaya setiap sedekah yang kita berikan, enggak perlu diingat-ingat Pak. Berapa kali setahun orang miskin datang ke rumah Anda? Atau berapa kali setahun orang-orang miskin Anda bantu? Kalau Anda seorang yang suka sedekah, kalau sedekah Anda pandang sebagai sebuah peribadatan. Perlukah pemberian kita yang sedikit itu ditulis, dicatat di sebuah buku harian kita? Kita kenang, kita bicarakan, kita ingat-ingat terus. Menurut saya tidak perlu. Untuk apa? Kalau hanya 10.000, 100.000 diingat-ingat sampai mati. Tidak perlu, enggak ada gunanya. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya. Jangan seperti orang Farisi. Mereka sangat munafik. Kalau mereka memberi selalu tuntutannya ada. Tetapi hendaklah kalau kau memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu tidak perlu tahu. Kalau perlu orang sedekatmu pun kau tidak perlu tahu di saat kau memberikan sedekah. Dan tidak perlu juga kau ingat-ingat atau memuji diri karena Anda telah memberi sedekah. Gua gitu loh, dermawan gitu loh. Setiap tikungan gua kasih duit, keren, gua luar biasa. Sekali lagi kalau tujuannya adalah memuji diri, tidak boleh dan tidak perlu. Kalau tujuannya menceritakan karena sebuah pendidikan kepada anak-anak, silahkan. Nah, Papa ini kalau lihat orang miskin, hati itu. Ini ada uang Papa 10.000 kasih itu sama orang miskin. Itu namanya mendidik anak, boleh Pak. Tetapi kalau memuji diri tidak boleh. Supaya diingat-ingat juga tidak benar. Apalagi kita memuji dan mengumumkan. Bagian yang berikutnya Alkitab mengajar kepada kita motivasi memberi karena perintah Tuhan untuk saling memberkati dan menjadi berkat. Jadi yang namanya memberi Pak, memberi sedekah itu adalah perintah Tuhan. Dan karena memang kita dikehendaki oleh Tuhan untuk saling memberkati dan menjadi berkat. Coba klik selanjutnya. Warnanya biru, tidak kelihatan ya. Jadi yang namanya memberi itu adalah perintah Tuhan. Itulah tanda kita saling memberkati, melengkapi dan menjadi berkat. Tadi di awal khotbah saya sebutkan kenapa di gereja ada orang kaya dan orang miskin. Supaya ada keseimbangan dalam pelayanan. Yang pertama, supaya kasih kita teruji. Ada banyak orang melihat orang miskin tuh rasanya kok seperti sampah gitu ya. Lihat orang miskin tuh kayaknya kayaknya kok jijik gitu. Padahal sebenarnya orang miskin kalau ada dalam sebuah gereja itu adalah sebenarnya ujian nyali kita. Mau nggak berbagi hidup sama mereka?
Itu sebenarnya di situ. Ya, kita ini kalau lihat orang miskin nggak pernah memberi tapi ngomelnya banyak. Ini orang miskin di gereja bikin masalah saja, habis ngabisin duit gereja saja. Ini orang miskin ini kalau pulang suka terlambat, nunggu semuanya habis baru pulang. Habis itu baru minta-minta. Saudara, kalau Anda tidak memberi, tidak usah ngomong banyak. Yang memberi aja nggak suka ngomong, apalagi seorang nggak pernah memberi. Tapi sebaliknya biasanya orang yang nggak suka memberi yang banyak ngomong dibanding orang yang suka memberi. Itu sebabnya hari ini belajar yang namanya memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan itu adalah perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita saling memberkati dan mengisi kekurangan orang lain. Dan yang ketiga, supaya kita mengerti bahwa kita hidup untuk memberkati. Kalau Anda mengerti konsep-konsep ini, yang namanya memberi sedekah itu sebenarnya adalah gaya hidup dan bagian dari sebuah ibadah. Yang terakhir, Alkitab mengajar kepada kita pada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Ternyata Alkitab mengajar kepada kita, pada waktu kita memberikan sedekah kepada orang yang berkekurangan, Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Karena konsep memberi sedekah adalah konsep sedang menabur. Dan suatu saat apabila kita tidak mencanangkan, tidak mengumumkan dan motivasinya benar, Alkitab mengajar engkau akan menerima upahnya. Upah apakah itu? Yang pertama, kita akan menerima upah untuk masa kekekalan. Ternyata pemberian sedekah itu menyertai kita di dalam kekekalan. Ingat, perbuatan baik, bantuan kita, sedekah kita tidak menentukan kita masuk surga atau tidak. Tidak. Tetapi perbuatan baik kita menyertai kita di masa kekekalan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan perbuatan baik orang-orang percaya akan mengantar kita ke dalam kerajaan surga. Jadi ada kaitannya walaupun tidak menentukan keselamatan. Perbuatan baik. Makanya Tuhan berkata di dalam perumpamaan Matius 25. Dikala aku lapar, dikala aku telanjang, dikala aku kedinginan, dikala aku haus, dikala aku dalam penjara, engkau memperhatikan aku. Terus ditutup yang terakhir. Dengan siapa kau samakan? Dengan orang yang miskin. Siapa yang memperhatikan orang miskin? Siapa yang melakukan sedekah sodako? Sama dengan melayani aku. Dan masuklah ke tempat penantian bersama dengan Tuhan. Betul? Halo? Ya. Jadi uang yang kita kasih, beras yang kita kasih, itu selalu ada perhitungan Tuhan. Saya sudah pernah bersaksi, bukan sombong. Saya bukan orang berkelebihan. Saya orang yang selalu berkata cukup. Pak Bu, saya selalu bilang sama istri saya begini, coba lihat beras di rumah itu. Hitung, kita makan. Kalau kira-kira beras 1 bulan cukup 15 hari, kasih separuh buat jemaat yang membutuhkannya. Dan percayalah setengah bulan berikutnya pasti ada berkat yang Tuhan kasih buat kita. Halo? Kadang-kadang di rumah kita beras sampai bulukan, sampai kutuan Pak. Gak ada makan-makan. Sementara jemaat sesama GBI Petamburan di sebelah kebaktian sama Senin pagi. Susah Pak makan. Kita bisa beli beras nih 1 bulan 2 karung. Lama-lama lagi belinya supaya tetangga lihat kalau kita bawa beras 2 karung ke rumah. Pada tetangga juga jemaat GBI yang sama. Kayak sedikit setengah karung. Enggak juga. Heran sampai bulukan.
Saya hidup share dengan orang bekerja di rumah saya. Saya bilang sama istri sepakat, ada makanan-makanan yang tidak haram bawa pulang Mbak. Apa yang saya makan Anda makan. Kecuali Anda haram dengan daging yang satu ini, ya jangan bawa pulang. Itu pun haram juga buat aku sebenarnya. Tapi karena kepingin ya nggak apa-apa lah sedikit. Kan begitu Pak Bu. Hidup tuh harus begitu. Dan yang begitu itu Tuhan berkata, engkau sama dengan melayani aku. Di saat engkau bersedekah, engkau sedang melayani aku loh. Halo? Ya. Kasih uang gopek di lampu merah aja kita udah sombong. Padahal kita sedang melayani Tuhan sebenarnya. Walaupun ada perda yang mengatur tidak boleh. Dan itu memang perda bertentangan dengan Alkitab juga Bapak Ibu. Ya sudahlah, memberi kalau enggak terserah anda semua lah. Tapi artinya bahwa segala perbuatan apapun yang kita lakukan. Itu ada kaitannya dengan kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua. Pada waktu kita memberikan sedekah, berkat yang dimaksud dalam Alkitab adalah pada waktu kita memberi, maka muncullah rasa sejahtera dan kepuasan pribadi. Sebenarnya begitu. Kalau kita mengerti sebuah konsep memberi, maka konsepnya pada waktu kita memberi dengan tulus, tanpa pamrih sebenarnya kita bangga. Diriku bisa berbagi dan rasanya kok hidup ini sejahtera amat. Hidup yang hebat, hidup yang terberkati. Apabila kita punya hidup yang bisa berbagi, yang pada akhirnya bisa akan muncul kesejahteraan hidup. Yang namanya sejahtera itu bukan kalau hidupnya banyak duit, banyak semuanya. Kesejahteraan juga sebenarnya salah satunya. Bagaimana kita bisa membagi sebuah keadaan kepada orang lain. Pada waktu kita bisa memberi, sebenarnya kita merasa puas. Saya terberkati, saya bisa memberi. Wow, luar biasa. Makanya kalau memberi jangan terpaksa, jangan dipaksa-paksa. Enggak akan ada sejahtera Pak. Ayo dong beri dong. Aduh saya enggak terbeban. Kasih kayak kamu kan aktivis. Aduh dia kasih terpaksa pulang. Aduh gua dipaksa-paksa juga di gereja. Enggak sejahtera. Tapi kalau Anda lihat orang kekurangan dan langsung tangan tergerak masuk ke kantong. Mengeluarkan dari kantong dan ulur-ulur tangan 10.000. Tuhan memberkati ya. Rasanya sejahtera. Halo betul? Betul nggak? Yang pernah memberi gitu nggak? Hei apa? Rasanya puas hari ini aku tidak hanya dengar firman. Tapi hari ini aku belajar memberkati orang. Puji Tuhan hari ini tanggal 5 Juli. Aku membuat sebuah sejarah baru dalam hidupku. Aku memberkati orang miskin di gereja. Puji Tuhan, haleluya. Wow, luar biasa kan? Halo? Iya. Jadi sebenarnya konsep Alkitab itu mengajar kita begini. Pada waktu kita memberi, maka muncullah damai sejahtera. Itu kata Yesus di dalam Alkitab ini. Upahnya adalah sejahtera. Dan upahnya adalah kepuasan hidup. Jadi orang yang puas itu bila Anda bisa memberkati orang lain. Itu baru namanya puas. Anda numpuk harta Anda akan pernah puas. Anda numpuk jabatan nggak akan pernah puas. Tetapi kalau Anda berbagi hidup baru Anda akan puas. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir. Alkitab menyatakan pada waktu Anda memberi sedekah, membantu orang-orang kekurangan dimanapun, termasuk dalam hal bencana Alkitab berkata, pasal yang ke-6, ayat yang ke-18 Alkitab berkata begini. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-24. Ini ayat kesalahan Bapak Ibu. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa melainkan hanya oleh Bapamu yang di surga tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada satu ayat lagi yang saya lupa. Bentar. Ini ayat ternyata salah ketik. Yang Alkitab berkata begini Bapak Ibu.
Saya lupa, boleh dibantu Bapak Ibu. Kalau kau memberi, maka perbuatanmu itu akan memuliakan Allah. Kira-kira itu bahasanya ya, nanti cerita sendiri di rumah. Jadi pada waktu kita memberi, sebenarnya kita sedang memuliakan Allah. Jadi pada waktu saya sedang memberi, saya sedang memuliakan Bapa di surga. Pada waktu saya memberi tajil, saya sedang memuliakan Bapa di surga. Itu Alkitab nyatakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada waktu kita belajar memberi kepada orang-orang yang kekurangan, sebenarnya kita sedang memuliakan Allah. Pemberian kita tidak untuk supaya kita masuk surga, tetapi supaya Allah dipermuliakan. Halo? Ya. Jadi kita memberi, kita mendapatkan upah. Tuhan perhitungkan. Pada waktu kita memberi, upah kita sejahtera dan kepuasan. Pada waktu kita memberi, upah kita adalah, dengar, Kristus dipermuliakan. Bisa nggak kita bisa membedakan antara orang Kristen dan bukan orang Kristen? Di masa-masa sekarang ini, coba kita belajar. Terulur tangan bagi banyak orang. Di gereja Cibubur, di cabang kita di Cibubur, ada tukang-tukang parkir, mobil parkir sepeda motor. Beberapa orang tuh mukanya sama kita, kalau lihat kita parkir Pak, cemberut aja begitu. Nyapa juga kagak, disapa juga kagak nyaut. Saya bilang begini, berkati mereka. Kita bagi sembako. Saya datang ke pos satpam, pos parkir, saya bilang begini, Pak kalau mau ngopi, mau ngeteh, enggak usah beli. Masuk saja ke kantor, bikin kopi dan teh sepuas-puasnya. Ada air panas, ada kopi, ada teh. Kebetulan ada satu jemaat, salah satu orang yang punya pengaruh di Teh Poci. Jadi setiap bulan dia kirim teh ke gereja untuk kita berfellowship. Saya bilang sama satpam, Teh Poci, teh berkualitas, minum saja sampai mabuk di gereja. Makasih Pak Pendeta, makasih. Dan besok ini Bapak Ibu, kita akan berkati tukang parkir, tukang sapu. Jadi pagi-pagi di depan gereja kami, tukang sapu. Banyak, berapa puluh orang tukang parkir sama tukang sapu. Lumayan juga. Ternyata setelah kita berkati setahun, 2 tahun, dia kalau sama kita nyapanya baik. Selamat pagi Pak Untung, selamat pagi. Bukan cari pujian, bukan. Ternyata perbuatan baik itu ada dampaknya. Saya kalau pulang sore dari kantor, saya bawa pisang goreng Pontianak. Beli 20 biji, hanya 50.000. Taruh di pos satpam yang 10 bawa pulang. Makasih Pak Pendeta, Tuhan berkati Bapak. Ya, berarti dia mengerti Tuhan saya, Tuhan dipermuliakan. Halo? Perbuatan baik memuliakan Allah. Perbuatan baik juga mengcovering kita orang-orang percaya. Kita ini kadang-kadang tidak aman karena kita tidak pernah terulur buat orang lain. Jadi perbuatan baik selain Allah dipermuliakan, sebenarnya kita sedang mengcover diri kita dari sebuah ancaman. Satu hari gereja sejarah, ada sebuah kisah cerita yang menarik. Di ujung pandang ada gereja mau diserbu oleh massa untuk ditutup. Tetapi info itu datang dan didengarlah oleh daeng-daeng tukang beca di Sulawesi, di Makassar itu. Pada waktu gerombolan datang untuk menyerbu gereja dan menutupnya, daeng-daeng supir beca itu baris di depan gereja dan berkata, jangan tutup gereja ini sebab gereja ini ekonomi saya. Sebab semua orang keluar gereja naik beca dan dikasih ongkos lebih. Maka gereja diamankan. Pada waktu kita memberi lebih kepada orang-orang yang tadinya parkir 1.000 jadi 2.000, 3.000 jadi 5.000. Orang berkata, orang gereja kalau parkir nggak pelit ya. Ngasihnya juga dengan senyum, puji Tuhan, haleluya. Gitu. Tapi ada juga orang gereja ngasih parkir sampai marah-marah. Lu tadi gua datang lo nggak ada. Giliran gua pergi lo ada, monyet lo. Waduh buset. Di mobilnya ada gambar salib lagi. Waduh.
Kita seringkali begitu kan? Siapa tahu pada waktu kita datang dia ada, nggak ada dia lagi tidur-tidur. Kaget dia bangun mobil sudah ada. Halo? Kadang-kadang wanita di samping kita suka ngomel, tadi datang dia nggak ada loh Pak. Kau parkir kita keluar kok dia ada ya? Ini siluman dari mana? Enggak, udahlah berkati aja nggak usah ngomong lah. Orang memberi 2.000 aja kok pakai ribut, pakai berantem, pakai khotbah lagi saudara. Nggak perlu pakai monyet-monyet lagi. Aduh saudara, kita yang terlalu beli. Halo? Kalau Anda ngasih parkir sama seorang yang lebih, enggak usah ngomel, enggak usah rebutan. Ingat ya, gue yang ngasih lo 10.000 ya tiap minggu ya. Ingat, Pak Untung. Ingat nama siapa? Pak Untung. Aduh, apaan sih begini? Halo, belajarlah. Jadi yang namanya berbuat baik itu memuliakan Allah. Ada orang berkata begini, saya senang lo parkir, jaga parkir di gereja A itu. Wah orangnya baik-baik, memberi saja udah senyumnya luar biasa. Sambil memberi bilang Tuhan berkati kamu ya, enak gitu loh. Orang Tuhannya orang Kristen tua, orang Kristen tua hebat-hebat loh. Dia mengangkat orang Kristen itu udah memuliakan Allah. Sudah bisa bayangkan sambil memberi, sambil ngomel, nggak banyak lagi, melotot lagi. Waduh, buset dah. Hancur, gereja nggak lama ditutup tuh. Mari bersedekah. Coba tes, kita pulang dari tempat ini, seberapa pun Anda tergerak, cobalah bersedekah. Kalau ada tukang sapu datang menyapu di depan rumah Anda, kasihlah beras 1 kilo. Bersedekahlah. Ini ada berkat nih buat kamu ya. Ini ada berkat buat kamu nih pulang kampung ya. Jangan kasih tahu orang, kamu aja antar datang banyak lagi. Cobalah uji, Anda jangan hanya mendengar firman. Kita nggak bakal miskin gara-gara uang 10.000, amin. Kita nggak bakal miskin gara-gara kehilangan uang 20.000 bro. Kita nggak bakal miskin ya orang ganteng kalau hanya kehilangan uang 10.000. Gaya sih keren kayak ada Rai. Ganteng rambut ke atas, pelitnya ku minta ampun. Orang bilang ganteng sih ganteng, pelitnya nggak ketulungan. Gue sumpahin lu masuk neraka. Repot. Tuh ganteng, dermawannya luar biasa. Kamu memang orang hebat, ganteng tapi kamu dermawan. Kan enak didengar. Ganteng, pelit. Parkir juga minta kembalian 5.000, minta kembalian 3.000. Hailah, mobil sih keren. Hati nggak keren. Udahlah daripada orang disumpahin orang mending kita dermawan aja lah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Selamat melakukan sedekah. Mari kita berdiri di depan Tuhan. Dan lakukanlah ini untuk orang-orang yang kekurangan. Di antara orang-orang percaya. Bahkan juga di tempat-tempat lain.